وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسوله الكريم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال المؤلف: ونفعنا به وبعلومه وصدره. آمين يا رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وفروعه وأصوله وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني وابن الغزالي والأولياء التسعة الجواد والمفسرين والمحققين والمتصدقين والعارفين بالله رب العالمين خصوصا ألف هذا الكتاب إلى أحمد مسعود بن عبد الرحيم شيخ العصر بسلام وهذا الخير وعلى آله وأصحابه وذريته وفروعه وأصوله وغفارهم ورحمه الله تعالى والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Fatihah kita mandi dengan ahli kubur kita sekalian bermuji karena dengan rahmat dan Allah Taala ala hadhihi wa ala salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat ini bab muhadharah ke-7 ya. Ya kalau saya sudah muhadharah ke-7 fardhu siyami 'ala muslimina, fardhu puasa terhadap umat Islam utawi fardhu puasa 'ala muslimina yang atas Islam. Qala Allah Ta'ala, jauh sapa Gusti Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman kabeh, kutiba den wajibaken alaikum ing atase sira kabeh apa asyia puasa, kama kutiba kaya den wajibaken ada ladzina ing atase wong-wong mengkobrikum kang satu di sira kabeh. Tujuane puasa ala kutatakun menawa sira kabeh iku padha dalam takwa kabeh. Jadi saya maknani singkat gambaran mawon dalam ayat hampir dalam semua Al-Quran kita metode bahasa yang digunakan adalah ya ayyuhalladzina amanu, jarang menggunakan ya ayyuhalladzina aslamu. Kenapa? Perbedaannya zaman dulu, iman ini adalah orang yang beriman kepada Allah, Rasulnya, kepada Nabi dan kepada yang dibawa oleh Nabi. Pada waktu itu, era itu, ada orang kafir, ada orang musyrik, ada orang Yahudi dan Nasrani. Mereka Yahudi dan Nasrani
iman kepada Allah, tetapi tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang kafir Quraisy pun sebagian ini terkadang dianggap dengan orang musyrik. Orang kafir Quraisy itu iman kepada Allah, tetapi mereka menganggap Allah punya bala batuan, punya anak dan sebagainya. Nah, perintah ini nanti diterangkan di bab selanjutnya. Singkat mawon, kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Puasa yang itu apa? Langsung kita lihat maknanya. Asyiyamu utawi makna siyam, asomu utawi sholat. Bilogotik dalam bahasa iku al-insaku nahan an syai'i saking suwi-suwi watar ulang tinggal lahu maring syai'. Makna puasa itu nahan dan meninggalkan untuk melaksanakan sesuatu tersebut. Maka kalau nggak salah Nabi Zakaria ketika mau mendapatkan putra itu beliau puasa tidak berbicara selama 3 hari. Ada beberapa puasa, dan puasa itu kalimat puasa tidak hanya seperti puasa kita. Poso gak ngomong, poso gak main handphone selama 1 bulan, itu bisa dianggap puasa secara bahasa. Tetapi wasfi syar'i lan dalam syarat huwa yusau iku al-insanu naha ngeker an-ta'ami saking makanan wasyurbi lan minum wal jima'i lan jima' ma'an niyati beserta niat min tulu'i syamsi saking melepeti srengenge ila ghurubi syamsi maring suruh srengenge. Secara syarat puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Yang paling penting harus disertai niat. Ada orang nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan badan dari pagi sampai sore karena nggak punya uang, karena nggak punya istri, tapi nggak diingati poso, ya nggak jadi puasa. Dan puasa itu niat tidak harus dilafalkan. Kita selalu niat, artinya selalu kita lafalkan. Niat itu jernih hati, kita poso itu sudah niat. Diniat itu pada malam hari, misalnya apa itu di sore, itu aja sudah ada. Kalau dilafalkan itu lebih baik, karena kita untuk menuntut hati kita. Awal itu sholat itu kan lebih nuntut agar kita benar-benar posonya itu lillahi ta'ala. Tetapi tanpa dilafalkan, kita sudah berhenti poso, itu sudah niat. Gak usah terus aku mau itu ucap, gak harus. Ketika kita besok pagi terutama Ramadan malamnya sudah niat mau tidur, itu sudah dianggap niat. Kalau selain puasa Ramadan, puasa sunnah, misalnya di tengah jalan isuk turun sarapan, turun ngopi, jam 7 kok aneh panganan nggak ada, saatnya diposo dalam hati pun sudah dianggap niat. Niat itu di dalam hati. Mulai pagi munculnya matahari sampai terbelah. Wakamu utawi sempurnane poso. Itu secara syarat cuma itu. Tetapi kalau ingin sempurna, ikuti dina bil mahdurati kelawan ngedoli perkara kang dilarang. Wa ada
berarti ing dalam perkara-perkara kang haram. Itu sempurnanya. Ada dulu mungkin banyak zaman-zaman kecil saya, kok kayak orang satu bakal kosong, gak bakal. Yang bakal keutamaan ganjaran puasa bukan berarti anggota. Ini sering terjadi di kalangan orang-orang awam. Poso terus bujuk bakal kok mangan wis kemarin bujuk ngono bakal tidak secara syarat tetap wajib menyempurnakan sampai maghrib. Masalah goroh itu kita dimasuk wakal malu kesempurnaan, tetapi poin ini satu terlaksana. Sampai kali masalah sholat itu ya dari mulai takbir sampai takbiratul ihram sampai salam itu intinya khusyuk, itu kesempurnaannya. Doa-doa yang diajarkan di rukuk, di sujud itu kesempurnaannya. Gak bisa dibentuk-bentuk. Puasa pun begitu. Yang penting intinya orang tidak makan itu berhubungan. Ada selama bulan Ramadan. Jika orang diwajib bukan ini terus mereka tetap wajib untuk wajib sampai maghrib. Karena banyak ini, karena saya sempat beberapa kali bergaul dengan kalangan orang awam, sering ada ucapan korong batal noai tidak boleh dibatalkan, harus sampai notok. Masalah nanti ganjaran ini, kalau orang suka oleh ganjaran percuma, tetap oleh ganjaran, tetap gak ada kalau ganjaran, tetap untuk memusuh walaupun dengan keterbatasannya, insya Allah tetap ada ganjaran dari Gusti Allah Ta'ala. Kalau sempurnanya lagi, kalau bahasa orang tasawuf, bahkan terletak ke api pun dihindari. Perkara haram itu kan ukuran standar orang awam. Orang kos itu untuk sampai di dunia api pun ada keinginan perkara-perkara yang melarikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyaman ma'dudat ing dalam iro-iro dino ma'dudatin kadang itu bahkan kau tahu siapa itu itu karena Allah sopoma itu sakit siro kabeh iku maridon kau berikan iku maridon awala safari utawa ing atase perjalanan fa'idatun mongkoden itu min ayyamin saking biro-biro dino ukhor kang dino wa alladzina lagi atasi wong-wong yutiku kang kuat tapi rekoso. Bahasa maknanya kuat tapi rekoso. Fidyatun utawi lagi ku atase wong kang kuat tapi rekoso. Fidyatun utawi tebusan dia orang miskinin rupanya awe mangan wong miskin. Bahkan takowaan mau kalau kau tahu siapa di waktu itu takowaan gawe api gawe sunnah khairan perkara api bahwa kau utawi takowaan khairan itu khairan duri api lalu mari. Nah, warga sepuluh toko sosok suruh kafe sing tadi wah sakit
perjalanan kuat tapi rekoso iku jika kamu puasa iku khairun luwih apik lakum hari surkane iku tuh lamun ono kabeh iku tak ngono. Puasa itu di hari-hari tertentu yang sudah ditentukan yaitu bulan Ramadan. Ada beberapa keringanan. Di sini minimal 1 orang sakit, 2 orang yang dalam perjalanan. Ada itu kan kalau nggak salah kurang lebih 80 sekian kilometer minimal. Dihitung keberatannya. Yang ada lagi orang yang kuat tetapi seseorang ini diantaranya orang hamil, orang menyusui, orang kerja keras, awan, poso, jadi kuat, nonton kuat. Tapi orang lain, nah ini dalam beberapa kasus termasuk orang yang lebih kurang. Ini ada orang yang enak diambil di poso kan, banyak yang nguluk kausah oleh poso atau perjalanan di Jakarta. Posisi ini asli oleh hotel, tapi yuk cikwe kok poso enak mana, maka diterangkan sama Allah dalam ayat ini wa antasu puasa itu khairul orang mengatakan orang hamil, nanti ada bahasa fikihnya. Orang hamil kalau bahasa fikih, jika dia khawatir dirinya tidak kuat, dirinya tidak kuat, maka jika mokel, maka cuma ganti atau bayar beda, menggantikan tidak kuat. Tapi lagi khawatir anak gak sehat. Dalam sekarang tak kalau sore khawatir anakku itu beda lagi nanti. Kalau nggak salah dalam tadi fikih Syafi'i itu harus dia ganti puasa. Nah ini wajibnya lebih baiknya apa? Puasa. Dutiku nanti di sini faedah itu tadi ayat itu faedah itu apa sih maknanya al-iddah itu? Al-iddah itu utawi iddah huwa iddah iku asyai'u sujilisi al-ma'tu dikandang itu. Wabi dua sama sakit makna al-iddah ya syai'ul ma'tu iku qawlu ta'ala. Dawai Allah Ta'ala wa maja'alna iddadahu wa maja'alna orang dada'akan sopo insun iddadahu itu ngane ayat adadahu terkesi itu ngane jumlahi wong-wong iku wa makna dari fa'idatun itu alaihi wajib atasi man wong ayyamun utawi piro-piro dino ada dina ayyamu ada dina piro-piro dino kan hitungane barang konfata kan teman-teman bus kota bus melewati sokongan emak min Ramadan saking bulan Ramadan. Maknanya dia harus menghitung puasa yang telah dilewatkan. Ukhra jamak ukhra ayyaman ukhra terkesi
tegese pira-pira dina kang liya. Yutiku yutu ngaku. Kalau diterjemah biasanya dimaknai yang tidak kuat, tetapi yutiku ngaku tafsirnya yang benar. Ayat yasumunahu tegese yasumunahu poso sapa wong iku mahu siap bukan so bimasyakotin kalawan abad wa usuhin lan aneh sulit. Yuti kunau itu mampu kuat tapi abur kabutan. Nah masalahnya kadang-kadang ada orang itu dipakai sebagai alasan, padahal aku dari beberapa kali saya ketemu orang sing mokel poso itu roto-roto bukan karena gak kuat, bukan karena sesono, tetapi karena iku ono wong gak poso iku mung gara-gara mampu bisa berdoa dan berusaha. Bahkan ono sing gak kuat gara-gara waktu gak bisa orang tercipta kami mulai isu sampai awal. Tapi rata-rata bukan karena gak kuat, tetapi karena itu sombongi. Nah ini itu benar-benar abur, benar-benar gak kuat. Tidak ada solusi lagi, itu diperbolehkan. Walaupun kalau puasa itu lebih baik. Fidyah. Apa maknanya fidyah tadi? Al-fidyah itu utawi fidyah iku mabar yuhdi kang tebus bihi kawan masoho al-insanu menungso nafsahu ing awak dhewe menungso dimale saking bayan saking harta bahwa tidak diyakini bisa bagi taksirin kelawan sebab lalai sembrono wako akan tiba sokongan minggu saking di ibadatin ing dalam ibadah minal ibadah dibayar saking ibadah wanya utawi fitya ikut usbihu nyupai opo fitya al-kafarah kafarah mimpak diwujudi saking sebagian kedua wajah. Fitya itu mengganti bagian dari tebusan. Maka misalnya ada orang yang memang tidak kuat banget, tidak kuat bahkan untuk nyaur, maka fitya tadi dia sepuh banget berkuat poso. Nek satu sepuh berkuat poso, itu tidak mungkin untuk mengganti di hari selanjutnya lulus kuat. Maka itu diganti dengan fidyah. Kalau beliau tidak bisa puasa, maka diganti dengan fidyah. Atau orang yang sampai koma dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Termasuk jika sampai ada orang sakit sampai meninggal, agak bisa digantikan dengan fidyah. Ada juga yang mempunyai berdasarkan masalah mazhab Hanafi yang bisa diganti dengan fidyah karena tadi di ibadah minal ibadah di antaranya adalah sholat. Ini yang sering terjadi kalau di kita dulu saya nggak tahu kalau orang tua mbah kita meninggal dihitung kira-kira nggak sholatnya berapa hari diganti dengan jamaah, bukan jamaah sholat bareng nganteni badali sholatnya orang yang sudah meninggal. Tetapi kalau mazhab Hanafi bahkan lebih baik diberikan fidyah. Jadi begitu berapanya dibayar fidyah diberikan kepada orang miskin sekitar.
Bahkan mungkin juga ini namanya orang sering terjadi kausalah kita saja sendiri kadang-kadang kalau kita hitung dari mulai kita balik sampai sekarang pasti ada beberapa sholat yang lewat, termasuk orang yang sudah meninggal. Maka lebih hati-hatinya biasanya saya sama keluarga itu lebih sering dibanding selamatan itu bagus, bukan gak bagus. Tetapi kalau memang duit gak cukup, saya cuma punya duit 200.000 misalnya, tak kali selamatan juga atas. Maka lebih baik diberikan beras, diberikan orang yang miskin di sekitar sebagai widyah, orang yang mau kita selamati. Kalau menurut saya lebih baik begitu. Timbang itu cukup ya, punya dana buat cukup 200.000 digawi selamatan gak bentuk, paling mudah untuk dia pintar. Tapi jika itu sebagai kita berikan beras, kita berikan sebagai widyah, kalau menurut saya itu lebih bagus menggantikan ini orang tua kita, mbah kita yang kita biayai itu punya hutang, sehingga nanti di akhirat isok hutang-hutang sholat atau hutang-hutang puasanya bisa dibayar lunas lah nanti di akhirat. Sehingga harapan kita kalau bisa juga pas ngasih dia ambil anak kita. Kenapa? Harapannya nanti kita ketika diambil sama Allah, anak kita ikut belakang kita. Itu Ramadan. Sampai Ramadan bahwa utawi Ramadan iku ar-rodu. Apa maksudnya rodu? Aisyidatu wa ka'isyamsi, berarti efek matahari. Ramadan itu maknanya panas matahari yang sangat terik. Wa Ramadan dan Ramadan iku syiddatu harsyamsi, panasnya berarti panasnya seperti wakilah dan ucapan inna sumia Ramadan, sumi benarani Ramadan iku li'anna karena sakamani Ramadan iku yarudu al-zuhuba ayah rukuha tegesi ngobok apa Ramadan ha'i zuhub ha'i tusok, tusok. Bil amal ngobrolin kalau apa? Bil amal kalau biro amal asalnya hatikan baik. Ramadan secara bahasa itu panas matahari yang sangat panas. Ada salah seorang ulama yang memberikan penafsiran Ramadan itu disebut Ramadan karena panasnya itu bisa membakar dosa-dosa kita. Dibakar dengan apa? Amal-amal soleh. Selama Ramadan jika kita beramal soleh, ngaji Quran dan sebagainya, taklim, sedekah, ngasih infak, ngasih buka puasa, itu bisa membakar dosa-dosa kita yang telah lampau. Orang dari sobat Az-Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari 5 lama bisa lama. Kalau aku lama nakor 5 marin barat nakoru kamu kilo sobat ulama asma asyuhuri biro jenengi bulan amil luwati saking bahasa
al-qadimati kang dhisik samuha ngarani sapa ulama qadimah ing Ramadan bil azmuwati. Kalau di sini bil azminati la'ala shawab bil azmuwati kelawan jeneng azmuwa allati waqa'at kang tiba apa azmuwa bisa ing dalem Ramadan. Bahwa mongko nepati hadasya dino bulan ini yaitu azmuwa ayyama bil harbi biro dino panas banget panasi maksudnya pokok dan arani opo hadasya ini Ramadan maknanya menurut Imam Zamakshari mereka menukil dari bahasa-bahasa yang lama. Dulu Ramadan itu bukan Ramadan namanya, tapi namanya azmuah. Nah kebetulan setiap kali bulan azmuah itu panas. Ini sebelum zaman Nabi itu. Ramadan itu disebutkan sebelum zaman Islam datang. Jadi zamannya Quraisy itu sudah namanya bulan Ramadan. Panas, saking panas maka bulan azmuah yang mungkin menurut mereka rumit digantilah jadi Ramadan. Sama dengan Rabiul awal, Rabiul akhir. Rabi itu kan bahasa kita itu zaman berdiri. Kalau bahasa Arab, kondisi di Arab itu musim semi. Disebut Rabiul awal, Rabiul akhir di Mekah itu selalu berbarengan nepati zaman yang musim semi. Ramadan nepati musim panas. Bahasa kasar musuh tapi kotor itu Ramadan di saat Saudi era itu. Musim Rabiul awal nepati musim semi, sehingga di arah kita Rabiul itu musim semi, Ramadan itu pada secara bahasa maknanya musim panas yang sangat panas. Diawali Ramadan. Kebetulan waktu puasa ketika disyaratkan puasa Allah pas dikondisikan langsung menuju bulan Ramadan sebagai bulan puasa. Arafah nanti awal dari sama di Ramadan mungkin banyak apabila ada kesalahan, monggo jika ada pertanyaan. Itu saya mau tanya. Jadi di produksi di tempatnya saya kerja itu kan panasnya sekitar 900 sampai 1000 di bagian tertentu ya, panasnya 1000. Sehingga orang-orang di situ itu kebanyakan kalau waktu puasa pasti nggak puasa. Ini kalau Ramadan dan itu terjadi terus menerus ya. Ya memang ketika dia sisa tuh itu pasti nggak puasa. Tapi si 2 3 yang masih aman. Terus yang kedua mesin itu jalan 24 jam. Ketika Jumat mereka pasti nggak Jumat juga karena mesinnya tidak ada yang jalan. Gimana ini solusinya? Kalau puasa itu saya nukil dari kurang lebih disamakan dengan pendapatnya Imam Nawawi. Orang yang panen di musim panas
itu diperbolehkan sama di menafsiri lingkungan kakwa ani-ani dalam kitab Fathu kalau nggak salah itu boleh nggak puasa. Dengan produksi seperti itu, saya yakin sama dengan pendapatnya Imam Nawawi dalam waktu mungkin boleh nggak puasa. Pasti satu kebetulan di hari yang lain bisa diganti kan? Iya. Bisa diganti. Tetap ganti ya. Ganti. Atau cuma itu tadi fidyah itu. Selama dia 1 tahun penuh ini selalu satu atau enggak? Enggak, pasti di hari yang lain dia bisa mengganti. Karena fadilah itu puasa. Kenapa kalau orang masih sehat tetap diwajibkan atau dianjurkan untuk puasa. Puasa itu mempunyai fadilah yang tidak bisa ditukar. Ada kajian, baik kajian medis dan sebagainya, puasa itu manusia secara medis 1 tahun itu minimal harus puasa 30 hari untuk menetralisir toksin-toksin yang ada di dalam tubuh. Itu ada fadilah yang tidak bisa ditukar. Maka tetap wajib untuk mengganti jika bisa diganti. Tapi kalau misalnya tidak bisa diganti sama sekali, ya nggak ada solusi lain selain dari ini. Masalah sholat Jumat ini kadang-kadang tidak menyamakannya apa. Kalau misalnya, kalau sering saya gambarkan itu sama dengan sholat khawf, sama dengan sholatnya orang yang posisi takut bisa digunakan berkali-kali. Sama dengan saya nggak usah lihat produksi, kita lihat saja ketika dalam Sapam, kita lihat yang nyata di Masjidil Haram ketika Jumatan sama itu masih ada polisi yang jaga. Itu posisinya apa? Sholatul Khawf. Polisi itu masih, kalau kita live sholat Jumat itu, ya polisi itu tidak Jumatan. Kenapa? Jika dia ikut Jumatan, ini akan terjadi crowding. Maka posisi dia wajib untuk tidak Jumatan. Sebab sama seperti itu karena dengan berbagai asumsi alasan dan sebagainya, jika produksi ini mati dan sebagainya akan menyebabkan kekacauan crowding, maka suatu khawf bisa diganti dengan sholat zuhur. Tapi tidak ada kesengajaan. Selalu ingin Jumat melok sini itu enggak, ini jelas itu kurang lebih. Gak tahu nanti kalau saya salah atau kurang referensi nanti disempurnakan sama saja. Ada lagi, monggo. Lagu sekian kilo.
benar-benar susah untuk mencari. Kalau kita sakok dengan pendapat bikin era dulu, pasti akan susah untuk menemukan titik temunya. Oke, yang pertama, secara puasa dulu. Puasa memang dibutuhkan jarak 80 kilometer sekian. Tetapi kalau misalnya saking macetnya atau macet panas, AC kalau mobil juga AC tidak bisa maksimal kalau panas macet maka tidak kuat, maka termasuk yutiku kuat tapi berat, maka dia boleh masuk yutiku. Nah, kalau puasa aman nggak ada perbedaan masalah. Nah, untuk sholat dengan berbagai macam kasus, kalau saya pribadi lebih sering senang mengambil karena pendapat mazhab itu menggunakan jarak, kita ikuti jarak. Misalnya jarak tetap lambat, kita ikuti mazhab itu. Terus kita nggak bisa sholat, ya udah kita kodok nantinya. Tetap kita kodok, niatnya apa? Ya Gusti bahasa kosok aja dengan kakak Gusti. Sekolah utangnya sholat itu kalau bayar selama begitu, insya Allah Gusti Allah paham. Bahasa Icaman itu Gusti Allah gak besok, ngerti kondisi kita. Tapi kita ikuti aturan fikih, kita maksudnya kodok. Sholat di atas kendaraan itu pertama, sholat wajib. Kalau itu sholat berat, sholat wajib itu semua maka harus ngadep kiblat. Kendaraan tidak selalu ngadep kiblat. Kalau sholat sunnah boleh, kalau sholat wajib ngadep kiblat. Maka sholat di atas kendaraan itu hanya lihurmatil waqa'at. Pendapat fikih ya, hanya untuk menghormati waktu biar hati kita wajib sholat atau butuh sholat. Tetapi tetap dia harus mengkontrol. Kalau mau menggunakan mazhab yang lain itu di Hanafi misalnya. Dalam mazhab Hanafi itu tidak ada jamak. Mazhab Hanafi itu tidak ada jamak. Yang ada jamak itu Syafi'i. Lalu kebetulan belum mengikuti yang detail secara Maliki maupun Hambali, tetapi yang saya tahu Hanafi itu tidak ada jamak kecuali Al-Faminah. Jadi jamak itu disyariatkan Rasulullah ketika haji wada. Kalau kosong sendiri, jadi mazhab Hanafi itu hanya ada kosong, tetapi tidak ada jamak. Karena jamak itu Rasulullah cuma menerapkan satu kali di haji wada di Mina, kalau nggak salah, proses Al-Faminah. Sehingga lu mazhab Hanafi jamak kosong hanya ada di haji wada, zaman haji. Selain itu nggak ada. Maka kalau saya pribadi nanti bisa diskusi. Kalau saya pribadi dalam kondisi seperti itu ya udah kontrol. Islam jauh, tentunya ya yang posisi Islam posisi ini seperti ini. Saya tidak bisa turun dengan kondisi angkutan umum, macet dan sebagainya. Ya tetap kita mohon maaf. Istighfar terus ya Allah, aku terus lewat sholat ini. Insya Allah santun sampai di rumah saya ganti wajib saya kodok. Dan ini juga sering terjadi banyak kasus wis lewat. Contoh sholat subuh, mandi subuh keturun buat jadi kan bertani. Begitu pagi jam 6 bangun karena sudah lewat gak kodok. Ini
salah. Ya tetap harus kodok, harus dibayar. Masih sholatnya jam 6, jam 7 jam wajib kodok. Jangan sampai gak sholat. Sering di kalangan umum, di kalangan jenengan mungkin insya Allah betul-betul. Di kalangan umum itu dimarahin. Oh, ada sholat jam itu. Lu sholat apa? Sholat subuh gak boleh. Iya, sholat subuh gak boleh, tetapi kodok ya boleh. Sholat subuh jam 7 ya iya memang gak boleh. Sholat subuh ada waktunya, tetapi sholat ini adalah mengkodok sholat subuh. Ini yang sering terjadi, banyak orang yang gak mau kodok, wajib kodok itu. Kurang lebih kamu bisa diterima atau masih ada ganjalan, monggo kita bebas diskusi. Kalau saya itu, kalau saya tetap kita berusaha mengikuti aturan fikih, walaupun dengan kondisi seperti ini harus pasrah Gusti Allah. Dan Gusti Allah itu paham, insya Allah sejak Gusti Allah itu gak besok. Nanti akan disempurnakan sama saya sampai kelok. Akhir kata alhamdulillah.